Mohon berdiri. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, lindunglah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Marilah kiranya bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat keras, tegak keras. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana hari ini? Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, saya untuk absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Oke, berarti semua habis, semua itu masuk ya anak-anak? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Salah satu dipimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini anak-anak, kita mempelajari tentang IPS. IPS itu kita materinya itu ekonomi ya. Untuk itu untuk materi kita itu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Anak-anak sudah tahu belum untuk aktivitasnya? Kayaknya ini masih kita harus seperti video. Coba kita berdiri atau belum mulai untuk aktivitas hari ini. Kita mulai untuk tepuk semangat. Yuk, 1, 2, 3. Hari ini kita masuk untuk pembelajaran. Nanti Ibu tampilkan untuk pembelajaran hari ini. Kalian lihat untuk sebuah kasus tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, ini lihat ada sebuah kasus. Untuk di sini di daerah kita di daerah Tamanjoro, ini ada kasus untuk gagal panen produksi beras. Kita lihat dulu untuk videonya dulu ya. Ini Indonesia pertanian Indonesia. Emang ada apa sih sama pertanian Indonesia? Kenapa bisa erodis? Jadi ini ceritanya. Kamu tahu gak sih kalau sebagian beras yang kita konsumsi setiap hari, kedelai yang jadi bahan baku dari buat sekarang kita, mau
tolong yang jadi bersama di rumah dan sadar yang jadi supaya semua itu tuh sudah diusahakan untuk berdasarkan kita loh kalau bukan itu anak kita kamu sendiri di rumah kan yang kalian di kamar sekali bagaimana kok bisa ya padahal dilihat dari sadar bisa bersungguh tapi kok malah jadi kejadian depresi apalagi biasa kalian di rumah kita sedang berbicara tentang apa yang harusnya bisa kalian kita agar kita punya dokumen ternyata lahan subur dan kekayaan. Selain itu, Indonesia juga punya lahan beberapa people yang masih menggunakan budaya soalnya cocok itu loh yang kesehatan dan yang selama karena itu yang pertama kita selama ini selalu dengan berbuatnya pertanian padahal kalau kita sama itu bisa banget ayahnya kan dan juga budaya yang sebutkan kamu sedangkan memberi pertanian syariah selain kita kebutuhan khusus Itu tadi anak-anak, kalian mencermati tentang video tentang apa yang kalian lihat tadi. Video apa? Planet. Kenapa orang di sini aja bahkan planet itu harus gimana caranya kita tidak mengimpor beras? Caranya gimana? Nah, kalian nanti untuk kasus ini kalian kalau kerja kelompok dulu. Terus nanti ada pembahasan kenapa kita gagal panen itu ya. Coba yuk setiap kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 5 dibahas dulu, didiskusikan dulu, nanti kalian presentasi satu persatu ya. Sekarang saya ibu kasih kesempatan untuk bekerja kelompok dulu, diskusi dulu. Saya kasih waktu untuk 10 menit untuk membahas, kemudian kalian nanti untuk mendiskusikan hasil diskusiannya itu nanti kalian presentasikan ke depan, membaca salah satu untuk membaca hasil diskusinya. Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah selesai? Sudah.
baca dulu Mas Bapak di depan di sini dulu Mas Bapak. Nomor 1 soal peristiwa apa yang kalian kira pada gambar di atas? Jawaban: gagal panen produksi beras. Peristiwa yang kami amati dalam nomor 1 terjadi gagal panen produksi beras. Produksi ya, gagal panen ya. Ini contoh yang pertama untuk kasus gagal panen produksi. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1? Oke, makasih. Sudah, makasih Mas Dafa. Silakan untuk kelompok 2. Ayo Mbak Sabdan, coba hasil presentasinya kelompok 2. Apa yang melatar terjadinya masalah pertanian yang kurang baik. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang teknologi pertanian yang baik. Dan yang ketiga, penggunaan sarana dan peralatan pertanian yang mencandai. Oke, terima kasih Mbak Sabdan. Baik, terus untuk kelompok 3, silakan untuk perwakilan kelompok 3. Sebutkan dampak yang terjadi pada pemerintah tersebut. Ekonomi lokal terganggu, lapangan pekerjaan berkurang, pendapatan masyarakat menurun. Betul, ya. Baik, terima kasih Mbak Anyo. Terus kelompok 4, silakan. Ayo. Soal bagaimana caranya kita mencegah terjadinya gagal panen. 1. Memanfaatkan sumber air. 2. Mitigasi kekeringan menggunakan alat mesin pertanian. Oh ya, baik. Ini tentang gagal panen. Ayo, sudah, terima kasih Mbak untuk kelompok 4. Kelompok 5, perwakilan. Ayo, silakan maju ke depan. Bagaimana upaya perintah dan petani bisa supaya panen meningkat dan tidak tergantungan impor? 1. Berproduksi harus ditingkatkan dengan kualitas yang baik. Meleskan mesin pengering gambar bagi para penggiling di daerah. Memberi pinjaman seperti memberikan kredit kepada putaran. Baik, terima kasih Mas untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Itu kasus untuk kegagalan panen di daerah di sini termasuknya ya. Jadi kita nanti tidak harus mengimpor, membeli beras dari luar. Kita melestarikan yang ada di sini. Caranya itu gimana? Caranya untuk tidak gagal panen. Tadi sudah ada kasusnya, kalian sudah dibacakan satu-satu. Maka untuk penanganan pemerintah tidak terjadi gagal panen. Itu caranya tadi apa? Membantu, mengasih untuk bantuan penggilingan. Itu yang punya selepan atau punya penggilingan padi. Terus apalagi? Kasih pinjaman UMKM. UMKM itu apa Bu? Apa? Pinjaman untuk masyarakat kecil menengah seperti pinjaman ke Bank BRI, begitu ya. Sudah paham belum anak-anak sampai di sini? Sudah. Oke. Berarti tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut lagi. Ayo anak-anak, ini kita pembelajaran sudah mulai berakhir. Kita untuk kesimpulannya nanti kalian untuk mengerjakan itu pakai penilaian itu asesmen sumatif. Nanti penilaiannya kalian itu nanti guru kasih soal, nanti saya kirim lewat Google Form. Terus untuk kesimpulan hari ini untuk pembelajaran untuk aktivitas itu apa yang kalian cermati tadi
tadi dari sebuah video dan sebuah kasus untuk aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu untuk tadi yang pertama kita bahas tadi kasusnya apa? Gagal panen. Nah, itu untuk penutup kalian sudah paham benar untuk kehidupan memenuhi kebutuhan hidup itu sudah paham atau belum? Oke, yuk. Kalau sudah, nanti ini kita tutup, kita kasih untuk refleksi hari ini. Baik anak-anak, ini untuk kegiatan untuk akhir ini kita refleksi dulu. Refleksi dari Bu Guru. Apa kalian itu merasa bosan untuk pembelajaran hari ini tentang ekonomi? Tidak. Terima kasih anak-anak. Terus apa yang kalian suka dan tertarik untuk mempelajari kegiatan ekonomi tadi, termasuk untuk kegiatan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan? Apa? Gagal panen. Untuk itu kita pembelajaran kali ini telah selesai. Untuk refleksi dari siswa, salah satu tolong Mbak Sardan untuk refleksi hari ini dibacakan dulu, maju ke depan atau berdiri Mbak, monggo. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, apa yang kalian pahami setelah mempelajari kegiatan ekonomi? Ya. Saya Siapa yang mau menjawab? Ya. Siapa? Berdiri dulu Mas. Saya jadi tahu tentang kebutuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Baik, terima kasih. Ayo, untuk yang kedua, apa Mbak Sardan tadi? Yang kedua, pengalaman penting apa yang kalian peroleh setelah mempelajari kegiatan ekonomi? Siapa lagi? Mas, siapa lagi? Ya, yuk. Coba bagus, ayo. Saya jadi tahu bahwa untuk mengajukan kebutuhan pokok yang terjadi di Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak untuk kerjasamanya hari ini. Ini untuk pembelajaran hari ini kita tutup. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak. Baik, sudah. Kalau gitu pembelajaran kita tutup. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Kita untuk tutup kita berdoa dulu biar nanti